Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saltria Fitri dengan NIM 1901-136 kelas 4B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman materi mata kuliah Bahasa Inggris untuk anak usia dini. Materi 1 yaitu pelajar bahasa muda. Poin pertama, memutuskan anak-anak ke dua kelompok utama. Yang pertama, anak usia 5-7 tahun. Pada usia 5-7 tahun, anak mulai menunjukkan perkembangan sebagai berikut. 1. Mereka dapat berbicara tentang apa yang mereka lakukan. Maksudnya di sini adalah mereka akan memberitahukan apa yang telah mereka lakukan atau kegiatan apa yang telah mereka lakukan. 2. Mereka dapat memberitahu tentang apa yang telah mereka lakukan atau apa yang telah mereka dengar. Di sini maksudnya adalah mereka akan memberitahukan tentang apa kegiatan mereka dan apa yang telah mereka dengar. Misalnya, mereka akan memberitahukan kepada ibunya bahwa kegiatan apa saja yang dilakukan di sekolah dan apa saja yang telah didengar dari penjelasan gurunya. Ketiga, atau poin C, mereka dapat memperdebatkan sesuatu dan memberitahukan mengapa mereka memikirkan apa yang mereka pikirkan. Maksudnya di sini adalah mereka akan memperdebatkan atau mempermasalahkan permasalahan tentang apa yang mereka pikirkan, dan mereka akan menyampaikan apa yang ada di pikiran mereka. Poin D, mereka bisa menggunakan penalaran yang logis. Maksudnya di sini adalah pada usia 5-7 tahun, anak sudah bisa melakukan penalaran yang masuk akal. Poin E, mereka dapat memahami interaksi manusia secara langsung. Maksudnya di sini adalah mereka dapat memahami interaksi yang terjadi di lingkungan sekitar mereka. Poin F, anak usia 5-7 tahun, mereka dapat memahami situasi lebih cepat daripada memahami bahasa yang digunakan. Maksudnya di sini adalah mereka akan memahami keadaan di sekitarnya lebih cepat daripada bahasa atau pembicaraan yang digunakan. Poin G, mereka menggunakan keterampilan bahasa jauh sebelum mereka menyadarinya. Maksudnya di sini adalah mereka menggunakan bahasa jauh sebelum mereka menyadarinya. Poin H, mereka memiliki rentan perhatian dan konsentrasi yang pendek. Maksudnya di sini adalah anak usia 5-7 tahun memiliki perhatian dan konsentrasi yang pendek. Artinya mereka mudah beralih perhatian. Beralih perhatian di sini adalah mereka akan lebih memperhatikan hal-hal yang lebih menarik yang ada di sekitarnya. Poin I, mereka terkadang kesulitan untuk mengetahui apa itu fakta dan fiksi. Maksudnya di sini adalah mereka belum mengetahui tentang fakta atau apa yang benar-benar terjadi dan fiksi atau apa yang hanya opini dan rekayasa. Poin J, mereka sering senang bermain dan belajar sendiri, tetapi ditemani orang lain. Maksudnya di sini adalah mereka lebih senang bermain dengan teman-temannya dan mereka akan bekerja sama dengan teman-temannya dan cenderung ditemani oleh orang lain atau lebih banyak berteman dengan orang-orang banyak. 2. Anak usia 8-10 tahun. Anak pada usia 8-10 tahun sudah mulai menunjukkan
perkembangan sebagai berikut. 1. Mereka bisa membedakan antara fakta dan fiksi. Maksudnya di sini adalah mereka sudah bisa atau sudah memahami apa itu fakta dan apa itu fiksi, atau apa yang benar-benar terjadi atau apa yang hanya direkayasa. 2. Mereka selalu bertanya. Maksudnya di sini adalah anak usia dini itu memiliki karakteristik keingintahuan yang tinggi. Artinya mereka akan lebih sering bertanya tentang apa yang mereka pikirkan atau apa yang mereka lihat dan atau apa yang mereka dengar. Poin C, mereka memiliki pandangan yang pasti tentang apa yang mereka suka dan apa yang mereka tidak suka lakukan. Maksudnya di sini adalah mereka akan melakukan apa yang tidak suka dan apa yang mereka suka tanpa ragu-ragu. Poin D, mereka mampu bekerja dengan orang lain dan belajar dari orang lain. Artinya di sini adalah mereka mampu bekerja sama, bergabung atau bermain dengan orang lain dan belajar dari orang lain. Poin selanjutnya adalah apa artinya ini bagi pengajaran kita. 1. Kata-kata saja tidak cukup. Artinya jika kita ingin melakukan sesuatu tapi tanpa tindakan yang jelas, hanya kata-kata semata, maka itu tidak akan cukup untuk sesuatu yang kita inginkan tersebut. 2. Mainkan bahasanya. Maksudnya di sini adalah memperkaya bahasa daerah maupun bahasa asing dan mengambil dan mempelajari unsur bahasa tersebut. 3. Variasi di dalam kelas. Maksudnya di sini adalah variasi, tindakan, dan perubahan di dalam kelas sangatlah penting atau sangatlah dibutuhkan agar kelas tersebut terlihat indah, nyaman, dan menarik. 4. Rutinitas. Rutinitas adalah kegiatan yang biasa dilakukan untuk memanfaatkan waktu secara efisien, sehingga kebutuhan dan kegiatan yang dibuat dapat dijalani dengan baik. Kegiatan ini dibuat sendiri, yang bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam menjalani kegiatan setiap hari. 5. Kerjasama bukan persaingan. Kerjasama dan bukan persaingan adalah meningkatkan kinerja atau sinergi, dan persaingan itu tidak akan menghasilkan unjuk kerja terbaik. Mengejar keunggulan dan kinerja terbaik adalah dengan bekerja sama. Materi 2, manajemen kelas dan suasana. Pertama, manajemen kelas adalah segala usaha yang dilakukan untuk mewujudkan dan terciptanya suasana belajar mengajar yang efektif dan menyenangkan, serta dapat memotivasi peserta didik untuk belajar dengan baik sesuai dengan kemampuan mereka. Manajemen kelas di sini juga merupakan usaha yang dilakukan secara sadar untuk mengatur agar proses belajar mengajar dapat berjalan secara sistematis. Usaha sadar itu mengarah pada persiapan belajar, penyiapan sarana dan alat peraga, pengaturan ruang belajar, mewujudkan situasi dan kondisi, proses belajar mengajar, dan pengaturan waktu, sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik dan akan tercapainya tujuan kurikulum, serta terciptalah suasana belajar yang nyaman. Poin 2, ada 3 pengaturan manajemen. 1. Pengaturan A.
pengaturan A ini, guru akan lebih mudah melihat semua aktivitas siswa yang ada di dalam kelas. 2. Pengaturan B. Guru akan lebih mudah membagikan kelompok belajar yang berpasangan, dan pengaturan B ini guru lebih mudah melihat siswanya juga. Poin 3, pengaturan C. Pengaturan ini guru akan lebih mudah dalam melihat siswanya dan lebih fleksibel. Pengaturan C ini sama dengan pengaturan B. 3. Mengelompokkan anak-anak. 1. Kerja berpasangan. Kerja berpasangan di sini biarkan anak-anak berkelompok dengan teman sebangkunya, dan bila ada sesuatu hal boleh diganti dengan teman yang lain. Dan kerja berpasangan ini jangan biarkan anak memilih sendiri teman kelompoknya. 2. Kerja kelompok. Guru pertama-tama memperkenalkan kelompok terlebih dahulu, kemudian mulai menjelaskan pada satu kelompok terlebih dahulu dan membatasi anggota kelompok. Misalnya dalam satu kelompok terdapat 3 atau 5 anggota kelompok. Materi 3, topik pekerjaan berbasis. Pertama, pekerjaan berbasis ini sangat berguna, bermanfaat, praktis, dan cara mengajar yang menarik karena menghubungkan pelajaran dengan pengalaman serta minat siswa. Siswa dapat mengasosiasikan kata, fungsi, struktur, dan situasi atau keadaan siswa. Siswa juga lebih mudah berapresiasi di dalam kelas sendiri. Dan memperbarui dan buatlah bervariasi setiap topik berdasarkan apa yang terjadi, dan libatkan semua keterampilan dan kegiatan dalam bahasa Inggris. Poin 2, cara mengatur pekerjaan berbasis, yaitu 1. Guru memilih topik. Artinya di sini adalah guru memutuskan topik yang akan dibahas, dan untuk siswa gunakan subjek yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh siswa itu sendiri dan apa yang disukai oleh siswa itu untuk berbicara dengan menggunakan bahasa Inggris. 2. Waktu perencanaan. Waktu perencanaan adalah dengan menyusun RPP terlebih dahulu atau rencana pembelajaran yang dilengkapi dengan rencana waktu untuk setiap kegiatan yang akan dilakukan. Lakukan kegiatan dengan waktu yang proporsional dalam kegiatan pembukaan, kegiatan utama, dan kegiatan penutup. 3. Mengumpulkan bahan seperti segala macam tulisan, misalnya tulisan yang dapat memotivasi siswa. Misalnya kebersihan sebagian dari iman. Maka tulisan ini akan mengingatkan siswa bahwa kebersihan itu sebagian dari iman, dan kebersihan itu akan membuat hidup kita jauh lebih sehat. 2. Mengumpulkan foto-foto seperti foto-foto para pahlawan dan lain sebagainya. 3. Ide-ide
dan kreativitas guru. Di sini ide-ide dan kreativitas guru itu sangat dipentingkan untuk berlangsungnya kegiatan belajar mengajar. 4. Fungsi dan situasi. Misalnya situasi yang sedang bermain dan mengunjungi taman bunga. Maka siswa akan memberitahukan warna favorit dan bunga favorit mereka. Fungsinya untuk menjelaskan apa yang mereka suka dan mengekspresikan suka dan tidak suka. Dan meminta sesuatu serta keinginan masa depan atau cita-citanya di masa depan. 5. Metode dan aktivitas. Metode dan aktivitas ini, pertama, kegiatan keakraban dan kebersamaan siswa saat kegiatan tersebut. 2. Aktivitas yang bebas untuk mengambil alih dan mengekspresikan diri. 3. Kegiatan sederhana dan menantang. 4. Berkaitan erat dengan topik yang dipilih. 6. Penilaian. Penilaian di sini adalah guru memberikan penilaian dan merupakan hasil akhir dari apa yang telah dicapai oleh siswa. Atau penilaian di sini adalah pencapaian akhir siswa dari kegiatan yang telah mereka lakukan. Materi 4. Perencanaan mengajar EFC. Pertama, perencanaan mengajar itu penting untuk dipelajari dan diterapkan sebagai sarana untuk mencapai visi, misi, dan tujuan lembaga pendidikan. Perencanaan mengajar ini membuat guru lebih mudah untuk mengajar dan menghemat waktu saat proses belajar mengajar yang berlangsung. Membantu menyeimbangkan proses pembelajaran dan memberikan keamanan dan kepercayaan diri lebih yang dapat diteruskan atau ditiru serta memotivasi peserta didik. 3. Tahap perencanaan mengajar EFC. 1. Perencanaan jangka pendek atau jangka pendek. Perencanaan jangka pendek adalah rencana yang dibuat dan dirancang khusus dan dirancang sedemikian rupa agar dapat digunakan dalam kurun waktu yang panjang. 2. Perencanaan jangka pendek atau unit kerja. Perencanaan jangka pendek adalah rencana yang dibuat untuk waktu yang pendek atau waktu yang tidak lama dan tidak membutuhkan rencana atau perincian yang khusus atau tidak membutuhkan perencanaan dan perincian yang detail. 3. Perencanaan pelajaran atau pelajaran individu. Perencanaan pelajaran adalah proses untuk mengelola serta mengatur unsur-unsur pembelajaran seperti tujuan, materi, atau isi yang akan disampaikan serta metode pembelajaran itu sendiri. Poin 3. Rencana pembelajaran. Di sini ada 3 rencana pembelajaran. 1. Perencanaan pembelajaran harus dilakukan dan disiapkan sebelum kegiatan. Maksudnya di sini adalah pendidik terlebih dahulu menyiapkan kegiatan apa yang akan dilakukan. 2. Menulis rencana pembelajaran secara rinci. Maksudnya di sini adalah guru atau pendidik menulis kegiatan apa yang akan dilakukan dan ditulis secara rinci. 3. Membuat RPP.
ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan RPP, yaitu poin A, membuat organisasi kelas. Poin B, kaitan pelajaran yang akan dipelajari dengan pelajaran sebelumnya. 3, gunakan waktu sebaik mungkin karena waktu itu sangatlah penting. 4 atau poin D, terapkan dan tuliskan beberapa waktu yang akan digunakan untuk setiap kegiatan atau setiap aktivitas. Poin E, lakukan lebih banyak aktivitas dari apa yang telah disiapkan dan apa yang telah dibutuhkan. Poin F yaitu keseimbangan. Poin 4, menggunakan media dalam pengajaran EFC. Ada 3 penggunaan media dalam pengajaran EFC. Yang pertama, bahan untuk guru dan siswa, seperti jam, lembar kegiatan siswa, peta, boneka, kalender, kartu kata atau kartu kalimat. 2, bahan untuk dibeli. Yang pertama, maps, perekam suara atau perekam kaset, proyektor, mainan, dan lain sebagainya. 3, bahan yang guru kumpulkan, seperti pita, kartu pos, gulungan kapas, dan lain sebagainya. Sekian presentasi rangkuman materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.